Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek UAS kami yang berjudul Laporan Perancangan Sistem Perangkat Lunak Informasi Data Obat pada Apotik, yang mana disusun oleh kami berlima. Saya sendiri yaitu Nurul Azmi, kemudian teman saya Muhammad Baharun, Muhammad Fauzi, Miriam Jersari, dan Makdum Ibrahim. Baik, kita langsung saja ke topik, yaitu yang pertama pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudara Makdum Ibrahim. Baik, kepadanya disilahkan. Oke, saya Makdum Ibrahim. Saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan pengembangan, dan manfaat pengembangan. Yang pertama saya jelaskan yaitu latar belakang. Perancangan sistem informasi obat pada apotek merupakan kegiatan merancang perangkat lunak sistem informasi untuk mendata, menampilkan, dan mengelola data obat pada apotek. Pada perangkat lunak ini, seperti dijelaskan sebelumnya, apoteker dapat mendata obat yang tersedia pada apotek, menampilkan atau melihat list-list data obat yang ada pada apotek, serta apoteker dapat mengelola atau menambah, mengedit, menghapus data obat. Perancangan sistem informasi obat pada apotek ini dirancang dengan berbasis database. Perangkat lunak berbasis database adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur data database, serta untuk mengelola struktur data. Jadi, sistem informasi ini dirancang untuk mengelola data obat pada apotek untuk memudahkan apoteker dalam mengelola data obat yang ada pada apotek tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Seringnya terjadi kesalahan pada saat pendataan obat. Sering adanya redundansi pada data obat. Yang selanjutnya itu ruang lingkup, di mana aplikasi yang dibuat hanya berisi perintah untuk menampilkan dan mengedit data obat. Selanjutnya tujuan pengembangan, mempermudah petugas apotek dalam melakukan pendataan obat. Mempermudah petugas apotek. Manfaat pengembangan. Manfaat dari pengembangan ini adalah menambah ilmu baik bagi penulis atau pembaca. Selanjutnya, pengembangan ini diharapkan bermanfaat bagi apotek yang kesulitan dalam mengelola data obat yang ada pada apotek. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Mary Anjarsari akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem. Di mana yang pertama di sini ada analisa kebutuhan yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, analisa kebutuhan perangkat keras. Yang pertama ada prosesor AMD FX 8303,3 GHz. Yang kedua, memori RAM DDR sebesar 34 GB. Yang ketiga ada hard disk sebesar 500 GB. Yang kedua, analisa kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari SAMPP, Windows 10, NetBeans, Google Chrome, dan MySQL. Selanjutnya di sini ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada use case diagram, di mana dapat kita lihat pada gambar bahwa apoteker dapat melakukan login, melihat data obat, menambah data obat, mengubah data obat, hapus data obat, dan dapat melakukan logout. Selanjutnya di sini yang kedua ada activity diagram. Activity diagram sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada activity diagram login dan logout. Dapat kita lihat pada gambar di mana pertama apoteker melakukan login, kemudian akan diverifikasi login tersebut. Apabila username dan passwordnya salah, maka akan kembali ke menu login. Dan apabila password dan username-nya benar, maka dapat melihat menu yang tersedia. Setelah itu
apoteker dapat memilih menu yang ada, yaitu melihat data, tambah data, ubah data, hapus data. Kemudian akan ditampilkan. Dan apoteker dapat melakukan logout. Yang kedua yaitu activity diagram lihat data obat. Dapat kita lihat pada gambar di mana di situ dimulai dengan ditampilkannya menu melihat data obat. Setelah ditampilkan, apoteker dapat melihat data obat yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu activity diagram tambah data obat, di mana dapat dilihat pada gambar apoteker dimulai dengan ditampilkan menu data tambah data. Setelah itu apoteker dapat menambah data obat yang diinginkan. Setelah diinput, kemudian data yang ditambah dapat disimpan. Kemudian yang keempat yaitu activity diagram ubah data obat. Dapat kita lihat pada gambar di mana di situ dimulai dengan ditampilkan menu ubah data obat. Setelah itu apoteker mengubah data yang diinginkan. Kemudian diubah data, setelah itu dapat disimpan. Kemudian yang kelima yaitu activity diagram hapus data obat. Dapat kita lihat pada gambar di situ dimulai dengan ditampilkan menu hapus data, kemudian apoteker memilih data yang ingin dihapus. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada obat dan apoteker. Obat sendiri terdiri dari kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga obat. Sedangkan apoteker terdiri dari kode apoteker, username, password, dan nama. Selanjutnya yang keempat yaitu square diagram, di mana terdiri dari 6 layer, yaitu layer login, menu utama, lihat data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Di mana di situ apoteker dapat melakukan yang pertama yaitu memasukkan username password, yang kedua akan divalidasi, yang ketiga masuk menu utama, yang keempat membuka menu tambah data, yang kelima membuka menu tambah data, yang keenam menyimpan data, yang ketujuh membuka menu ubah data, yang kedelapan menyimpan data, yang kesembilan membuka menu hapus data. Kemudian selanjutnya itu struktur database atau entity relationship atau disingkat dengan IRD, di mana di sini terdapat dua entitas, yaitu apoteker dan obat. Apoteker sendiri terdiri dari 4 atribut, yaitu kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga. Kemudian akan mengolah data obat, yang dimana obat di sini terdiri dari 4 atribut, username, kode apoteker, nama, dan password. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Muhammad Fauzi akan menjelaskan mengenai bagian desain interface. Nah, langsung saja saya mulai. Nah, pertama kita akan mulai pada desain halaman menu login. Nah, seperti dapat dilihat pada gambar, di sini ada diawali oleh judul ya, di atasnya Al Hidayah adalah nama apoteknya, kemudian dibarengi dengan alamatnya di bawah. Nah, kemudian ada perintah silahkan login. Nah, ada dua kotak di dalam di bawah silahkan login ini, yaitu username dan password. Di sini apoteker dapat menginput username ataupun password yang telah didata sebelumnya. Sehingga jika menekan next maka akan langsung lanjut ke menu selanjutnya, itu halaman menu utama. Dan jika username atau passwordnya salah saat menekan next maka akan gagal, tidak bisa masuk ke halaman menu utama. Nah, kemudian setelah diverifikasi dan benar password dan username-nya, maka apoteker akan dialihkan ke menu halaman menu utama. Nah, di sini di halaman ini apoteker dapat memilih 4 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah melihat data, kemudian tambah data, kemudian edit data, dan hapus data. Kemudian di kiri bawah ada logout. Jika apoteker ingin logout, tinggal menekan tombol ini. Nah, kemudian bagaimana jika apoteker menekan lihat data? Nah, saat apoteker masuk ke menu lihat data, maka akan dialihkan ke halaman menu lihat data obat. Nah, di sini akan ada muncul sebuah tabel dan di atasnya ada judul data obat. Nah, di tabel ini berisi data-data obat yang ada pada apotek tersebut, di mana ada nomor, kode obat, nama obat, jumlah obat, dan juga harga persatuan obatnya.
Misalnya kita contohkan nih, kode obatnya 001, ada obat paracetamol, jumlah obatnya ada 1 dengan harga satuan 2000 seperti itu. Kemudian di kanan bawah ada tombol kembali untuk kembali ke menu halaman utama. Nah, setelah kemudian jika apoteker menekan tombol tambah data, nah apoteker akan dialihkan ke halaman menu input data obat. Nah, di sini apoteker dapat menambah data obat yang diinginkan. Misalnya suatu hari ada datang obat baru gitu ya. Kemudian tinggal menekan menu ini, maka akan dialihkan ke halaman seperti pada gambar, di mana apoteker dapat menginput kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga satuan obat baru tersebut. Saat data yang diinputkan sudah benar, maka tinggal menekan tombol simpan. Setelah itu maka data otomatis akan tersimpan ke server seperti itu. Kemudian menekan kembali, yaitu ke halaman menu utama. Kemudian apoteker jika memilih menu edit data, maka akan dialihkan ke halaman edit data. Nah, pertama apoteker akan dihadapkan oleh halaman seperti pada gambar data obat, ada tabel, kemudian di samping kanan ada tombol edit. Nah, tombol edit ini berfungsi untuk mengedit menu yang diinginkan. Misalnya di apoteker ingin mengedit kode obat 001, maka tinggal menekan tombol edit pada tabel nomor 1 di sebelah kanan, itu yang paling atas ya. Nah, saat menekan tombol ini, maka apoteker akan dialihkan ke halaman selanjutnya, halaman untuk mengedit. Nah, di mana saat halaman ini keluar, maka kode obat yang digambar ini sudah terisi kan dari yang kode obat yang sebelumnya, yaitu misalnya kita kan sebelumnya pilih yang kode nomor 001 itu paracetamol. Maka di sini udah terisi sebelumnya kodenya 001, nama obatnya paracetamol, jumlah obatnya 1, harga satuannya 2000. Nah, di sini apoteker tinggal mengeditnya, yaitu tinggal menekan saja, langsung dihapus, kemudian diedit. Misalnya kode obatnya berubah jadi 005, 6, 7 dan seterusnya, nama obatnya ganti dan sebagainya. Saat selesai diedit, maka dapat disimpan sehingga dapat tersimpan ke server. Kemudian akan kembali ke menu data obat ini, kemudian kembali lagi, maka kembali ke halaman menu utama. Nah, kemudian ada menu terakhir, yaitu menu hapus data. Nah, saat menekan menu ini, maka apoteker akan dialihkan ke halaman menu hapus data seperti pada gambar ya. Nah, di sini sama seperti tampilan sebelumnya, ada pilihan, ada tabel, dan juga di samping kanan ada tombol hapus. Nah, apoteker tinggal menekan hapus ini, kemudian menyimpan, maka akan terhapus datanya sehingga hilang dari server atau database-nya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang desain interface. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya Muhammad Baharun akan menjelaskan tentang bagian dari pembahasan. Nah, dari hasil laporan ini, yaitu perancangan sistem perangkat lunak informasi data obat pada apotek, yang dimana perangkat lunak ini berisi menu login, menu utama, menu lihat data obat, menu tambah data obat, menu edit data obat, dan menu hapus data obat. Nah, seperti telah dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya. Nah, perangkat lunak ini nantinya akan dioperasikan oleh apoteker, yang dimana berfungsi utama untuk mengolah data obat yang ada pada apotek. Nah, sistem kerja dari perangkat lunak ini dimulai dengan apoteker melakukan login sesuai data yang ada. Setelah diverifikasi, maka apoteker akan masuk ke halaman utama menu utamanya. Nah, pada halaman menu utama ini, apoteker dapat memilih 4 menu yang tersedia. Yang pertama, ada namanya menu lihat data obat. Nah, pada menu ini apoteker akan diperlihatkan data-data obat yang ada di apotek yang berisi kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga obat. Kemudian menu yang kedua adalah menu tambah data. Pada menu ini, apoteker akan mengisi data-data baru tentang obat yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Apoteker akan diperintahkan untuk mengisi data berupa kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga obat. Nah, kemudian yang ketiga adalah menu edit data. Nah, pada menu ini apoteker dapat mengedit atau mengubah data yang ada pada database sistem. Nah, yang keempat itu ada menu hapus data. Nah, pada menu hapus data ini, apoteker dapat menghapus data yang diinginkan dengan mudah. Nah,
Dengan adanya perancangan sistem ini, diharapkan nantinya dapat membantu apoteker dalam mengolah data obat yang ada pada apotek, sehingga data dapat meningkatkan keefektifan dari apoteker itu sendiri. Kemudian di sini ada bagian kesimpulan yang akan saya jelaskan juga. Nah, dari perancangan yang telah kami buat ini, kami bisa menarik kesimpulan bahwa terbentuknya rancangan ini, perangkat lunak sistem informasi ini, yang dirancang guna membantu apoteker dalam mengolah data obat yang ada pada apotek, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada apotek itu sendiri. Kemudian adapun saran, nah untuk saran dari kami ini, nantinya rancangan ini dapat dikembangkan lagi hingga mencapai hasil lebih baik dan diharapkan dapat dibuatkan produk jadinya, yaitu perangkat lunak yang dapat langsung diimplementasikan ke apotek. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, itulah paparan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.